Oke, jadi masih kami akan presentasikan hasil dari PPT yang kami buat dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Fareza, Satu Nugraha, Yosef Bambang Pratama, Muhammad Rasidrika, Muhammad Kaulia Rahman, dan Muhammad Zira Juli Ranja. Pada pendahuluan, yaitu tanah merupakan komponen penting dalam ekosistem yang berfungsi sebagai media tumbuh bagi tanaman. Sifat tanaman sangat mempengaruhi terhadap kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Unsur kimia dalam tanah, baik makro maupun mikro, memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemahaman tentang sifat kimia tanah dan pengelolaannya sangat penting untuk mencapai hasil pertanian yang optimal. Ketersediaan unsur-unsur kimia dalam tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pH tanah, kapasitas tanah, kekuatan ion, ATK, dan kandungan bahan organik. pH tanah terlalu asam atau rasa dapat menghambat penyerapan unsur hara oleh tanaman. Selain itu, kapasitas tukar kation yang tinggi menunjukkan kemampuan tanah yang menyimpan dan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Kandungan bahan organik juga berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah dengan menyediakan sumber nutrisi dan meningkatkan struktur tanah. Unsur-unsur kimia yang penting bagi tanaman, yaitu ada tanah adalah sumber utama nutrisi bagi tanaman, dan kandungan kimia tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Unsur-unsur kimia ini dikenal sebagai unsur hara dan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu unsur makro dan unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro adalah tanah terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, belerang, dan kalsium yang dikenal sebagai NPK. Unsur mikro seperti besi, mangan, dan zinc juga penting meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Keseimbangan antara unsur makro dan mikro sangat penting untuk pertumbuhan optimal tanaman. Kekurangan salah satu unsur dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan penurunan hasil panen. Oleh karena itu, pengelolaan unsur hara walaupun menentukan yang tepat sangat diperlukan untuk mencapai produktivitas pertanian atau perkebunan yang maksimal. Sekian. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran unsur-unsur kimia tanah bagi proses fisiologis tanaman. Jadi yang pertama, unsur kimia dalam tanah memainkan peran vital dan sangat penting dalam proses fisiologis tanaman. Seperti nitrogen sebagai unsur makro berfungsi dalam sintesis asam, amino, dan protein yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, kalium. Kalium berfungsi sebagai pengaturan tekanan osmotik sel dan membantu menjaga keseimbangan air dalam tanaman. Kalium juga berperan sebagai aktivator enzim dalam proses fotosintesis dan respirasi, serta penting untuk membuka dan menutup stomata yang mempengaruhi transpirasi dan perputaran gas. Yang ketiga, ada fosfor berperan penting sebagai metabolisme energi, terutama sebagai bagian dari ATP yang merupakan sumber utama bagi sel tanaman. Fosfor juga terlibat dalam pembentukan DNA dan RNA, serta penting untuk perkembangan akar dan pembuahan. Yang kedua, peran-peran unsur tanaman bagi proses fisiologis tanamannya. Yang keempat yaitu selain unsur makro dan unsur mikro seperti besi, atau mangan, dan zinc juga memiliki peran penting. Besi berperan sebagai fotosintesis dan pembentukan klorofil. Kekurangan besi dapat menyebabkan klorosis interveinal pada daun muda, di mana bagian antara tulang daun menjadi kuning. Mangan sangat penting dalam proses sintesis klorofil dan aktivasi enzim. Kekurangan mangan dapat menyebabkan klorosis dengan pola titik atau garis pada daun. Zinc mengaktifkan enzim dan berperan dalam biosintesis auksin serta pemanjangan sel. Defisiensi
Defisiensi zinc dapat mengakibatkan pertumbuhan terhambat dan deformitas pada daun. Kekurangan unsur makro dan mikro ini dapat menyebabkan gejala seperti klorosis dan pertumbuhan terhambat. Ketersediaan semua unsur ini sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, termasuk pH dan kandungan bahan organik, dan juga mempengaruhi kesuburan tanah secara keseluruhan. Baiklah, ini dilanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur kimia tanah, yaitu ketersediaan unsur kimia tanah bagi tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sifat fisik, kimia, dan geologi tanah. Sifat kimia tanah seperti pH, kapasitas, kepadatan, KTK, dan kejenuhan basah sangat menentukan ketersediaan unsur hara. Tanah dengan pH netral umumnya memiliki ketersediaan hara yang lebih baik dibandingkan dengan tanah asam atau basah. Selanjutnya, sifat fisik tanah seperti tekstur dan struktur juga berperan penting. Tanah yang memiliki tekstur baik akan meningkatkan aerasi dan retensi air yang mendukung pertumbuhan akar dan penyerapan unsur hara. Selain itu, bahan organik dalam tanah berfungsi sebagai sumber nutrisi dan meningkatkan kesuburan tanah melalui proses dekomposisi. Izin melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur kimia tanah. Aktivitas mikroorganisme tanah juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Mikroorganisme seperti bakteri, fungsi, dan actinomycetes berperan dalam proses mineralisasi, di mana bahan organik diubah menjadi bentuk anorganik yang dapat diserap oleh tanaman. Faktor lingkungan seperti iklim dan curah hujan turut mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan kerugian hara dan tanah, mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Dengan memahami interaksi antara faktor-faktor ini, pengelolaan kesuburan tanah dapat dilakukan secara lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Selanjutnya saya akan melanjutkan cara pengelolaan unsur kimia tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang pertama yaitu pengelolaan unsur kimia tanah sangat penting untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian. Salah satunya langkah awal yang perlu dilakukan adalah analisis tanah untuk mengetahui pH, kandungan unsur hara, dan kapasitas tukar kalsium atau KTK. Hasil analisis ini akan membantu dalam merumuskan strategi pemupukan yang tepat baik dengan pupuk organik maupun anorganik guna mempengaruhi kebutuhan nutrisi tanaman secara optimal. Dikarenakan di dalam sebuah perkebunan apabila pH tanahnya tidak mencukupi, maka tanaman itu akan terlihat layu atau tidak cocok. Makanya kita perlu melakukan penelitian kesuburan tanah atau cara mengukur apakah tanah itu subur atau tidaknya agar tanaman pertanian tidak terjadi kegagalan. Yang selanjutnya, penggunaan bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang juga berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah. Bahan organik tidak hanya menjalankan unsur hara, tetapi juga memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas menahan air, dan mendukung aktivitas mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. Dengan mengembalikan bahan organik ke dalam tanah, kesuburan tanah dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Selanjutnya, yang terakhir, penting untuk menghindari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan karena dapat merusak keseimbangan unsur hara dalam tanah. Pengelolaan yang bijaksana dengan memadukan penggunaan pupuk organik dan anorganik akan memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Dengan pendekatan ini, kesuburan tanah dapat dipertahankan dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Baik, sudah selesai presentasi dari kami, yaitu kami akan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dari presentasi yang sudah kami sampaikan. Unsur kimia dalam tanah baik makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, maupun mikro seperti besi, mangan, dan zinc memainkan peran krusial dalam
mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemahaman tentang sifat kimia tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedia unsur hara seperti pH tanah, kapasitas stasiun, dan kandungan bahan organik sangat penting untuk mencapai hasil pertanian yang optimal. Pengelolaan yang tepat melalui pemupukan, pengakuran, dan penggunaan bahan organik dapat meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman secara berkelanjutan. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.